Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sesuatu yang bisa menjadi suci dengan proses, beberapa proses ya, yang awalnya itu najis bisa jadi suci. Jadi perkara-perkara mungkin yang awalnya itu najis bisa jadi suci. Dari kitab Safinatun Najah. Faslun alladzi yadhuru minan najasati salasatun. Al-khamru idza takhallalat bi nafsiha wal jildul maitati idza dubiwa wa ma sar hayawanan. Faslun, fasal ini menjelaskan alladzi yadhuru minan najasah, perkara-perkara yang bisa suci minan najasati, dari perkara-perkara najis. Salah satu itu ada 3. Jadi ada 3 perkara najis yang bisa menjadi suci, yaitu yang pertama al-khamru, khamr, arak. Idza takhallalat bi nafsiha, idza takhallalat, bila menjadi cuka, binafsiha, dengan sendirinya, artinya tanpa ada proses proses dari luar, proses pembuatan, proses manusia, tapi dia berubah sendiri ya, mungkin karena ditaruh lama akhirnya dia berubah menjadi cuka. Maka kalau sudah menjadi cuka, yang khamr itu awalnya najis, maka menjadi suci, bisa digunakan untuk memasak dan lain sebagainya. Khamr itu biasanya dibuat dari perasan anggur dan digunakan untuk mabuk-mabukan. Khamr itu najis. Al-khamru muskirun wa kullu muskirin haramun. Khamr itu memabukkan dan setiap yang memabukkan itu haram. Nah, khamr ini najis. Ini bisa jadi suci kalau khamr ini dengan sendirinya berubah menjadi cuka, maka dia suci. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal jildul maitati idza dubiwa. Wal jildul maitati, yang kedua adalah kulitnya bangkai. Ingat di sini kulitnya bangkai. Bangkai itu apa? Al maitati itu apa? Adalah hewan yang mati tanpa disembelih secara hukum syariat. Jadi kalau ada hewan mati tidak disembelih dengan cara hukum syariat, maka itu dalam hukum fikih itu disebut bangkai. Artinya tidak boleh dimakan, najis. Jadi kalau Anda misalkan nih punya kambing, punya sapi, punya kerbau, keracunan, mati tanpa disembelih, maka itu semuanya najis, mulai dari kulitnya semuanya najis. Namun kulitnya itu masih bisa dipakai. Kulitnya bisa dipakai, dijual, namun dengan cara idza dubiwah, dengan cara disamak. Kalau dagingnya tetap ya tidak bisa dipakai, harus dibuang karena itu udah najis. Jadi kalau ada kambing mati, ada pokoknya yang punya kulit lah. Semua ya yang punya kulit, baik itu hewan-hewan yang lain juga, itu kulitnya bisa diambil dan bisa jadi suci dengan cara disamak. Kulit ular, kulit apa itu dengan cara disamak bisa menjadi suci. Misalkan ada ular mati, diambil kulitnya, ada dan lain sebagainya lah. Pokoknya kulit di sini ya, kulitnya bangkai. Hewan yang mati tidak disembelih secara hukum syariat. Cara menyama itu ya ada beberapa, harus diantaranya ya daging-daging yang bisa membusukkan itu dibuang, darah-darahnya itu dihilangkan. Kalau dalam kitab-kitab fikih itu biasanya diberi zat kapur, kemudian digosok, intinya dibersihkan lah. Dibersihkan, kalau mungkin sekarang bisa deterjen sampai bersih. Kemudian setelah bersih dijemur, kering, udah suci. Jadi kulitnya bisa digunakan untuk buat buat rebana, bisa digunakan dan lain sebagainya. Terus yang ketiga adalah wa masoroh hayawanan.
adalah sesuatu soroh yang menjadi hayawanan hewan. Nah, sekarang kembali ke yang tadi contoh, ada misalkan hewan mati tanpa disembelih secara hukum syariat, atau mungkin ada tikus mati di loteng kita, kan nggak ada tikus yang nyembelih syariat, apalagi tikus kan nggak boleh, itu termasuk hewan yang tidak boleh dimakan, haram, meskipun disembelih pun tetap haram. Misalnya ada tikus mati di loteng, kemudian setelah lama nggak ketemu, ada ulatnya, keluar ulat, dan ulat itu jatuh ke lantai kita, maka itu ulatnya itu suci. Ulatnya itu suci, asal ya ulatnya itu tidak membawa najis dari bangkainya, ulatnya itu sendiri adalah suci. Atau contoh misalkan dari hewan yang mati tadi keluar ulat, kemudian kalian suka dengan ulat, kalian bisa ambil itu ulatnya, dicuci bersih, baru dia jadi suci. Jadi kalau ulat yang jatuh dari bangkai itu tidak membawa najis bangkainya, alias kering, pilihan nggak ada apa-apanya, ya udah itu suci, tidak najis. Itu adalah contoh dari 3 perkara najis yang bisa menjadi suci. Yang pertama adalah khomer, ketika berubah menjadi cuka dengan sendirinya. Yang kedua adalah kulitnya bangkai yang disamak. Yang ketiga adalah masor hayonan, sesuatu yang menjadi hewan. Jadi dari barang najis itu muncullah hewan-hewan karena mungkin dia mati atau lain sebagainya. Seperti itu ya. Mungkin itu penjelasannya. Sekarang kita akan makna jawab. Faslun alladzi yadhuru minan najasati. Faslun utawi iku fasal alladzi yadhuru, alladzi tining perkara, tining perkara, yadhuru kang iso suci opo alladzi minan najasati saking piro-piro najis. Salah satu iku ono 3. Al-khamru siji, al-khamru iku khomer, ida takhallalat, ida ing dalam tatkalane takhallalat hati cuka opo khomer binafsiha kalawan awak dhewe ne khomer. Wajildul maitati lan loro kuliti bangke, kuliti batang, ida ing dalam tatkalane dubi dan sama opo jildul maitati. Wa malan perkara soro kang hati opo ma hayawanan ing hayawan. Wa malan perkara soro kang hati opo ma hayawanan hati hayawan. Faslun tining panika pasal alladzi tining perkara yang baru seketi socek, yang harus bisa socek pun apa alladzi minan najasati dari pansaponapan najis. Salah satu panika telo al-khamru engki panika arak homer ida tahun lalat nalaikana dadi cokah pun apa homer binafsiha kalaban awak kalaban hibiknah homer. Wajildul maytatih ban kol ing mayit maka betang ida nalaikana dubi wah esama pun apa kole wa ma ben bareng sorok sedetih pun apa ma hayawanan panikah detik hayawan. Demikian penjelasan tentang bab sesuatu atau 3 hal, 3 perkara yang bisa menjadi suci dari perkara najis. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada keterangan yang benar, Allah. Kalau ada yang salah, fa min nafsi. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.